Saya mahasiswi program studi S1 Farmasi angkatan tahun 2022 di Universitas Megarizky Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pharmaceutical industry atau industri farmasi dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Apoteker Safarudin MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari industri farmasi. Pada peraturan Menkes nomor 799 tahun 2010 bahwa farmasi industri atau pharmaceutical industry adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Adapun jenis-jenis industri yaitu industri riset atau inovasi farmasi, di mana industri tersebut menghasilkan obat atau bahan baku obat hasil riset sendiri. Yang kedua, ada yang namanya industri sintesis atau fermentasi industri. Industri ini menghasilkan bahan aktif obat atau bahan baku lainnya, baik yang mempunyai hak paten atau sudah kadaluarsa. Yang ketiga, ada yang namanya industri manufaktur farmasi, di mana industri ini menghasilkan obat jadi dari bahan baku yang dihasilkan oleh industri farmasi, riset, atau industri sintesa atau fermentasi. Yang keempat, ada yang namanya industri jasa farmasi, yaitu yang memberikan jasa berupa jasa penelitian, sintesis, atau formulasi bermacam studi tentang pasar obat baik nasional, regional, dan internasional. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan industri farmasi untuk yang sekarang yang memasuki abad ke-21, yaitu berkembangnya teknik pengobatan menggunakan nanoteknologi, salah satu metode untuk meningkatkan bioavailabilitas obat dengan cara memperkecil ukuran partikelnya 1-100 nanometer. Nanoteknologi mencakup teknologi rekayasa, penginderaan, pengukuran, pembuatan model, dan manipulasi materi pada skala nanometer. Selanjutnya ada perkembangan industri farmasi di masa depan, yaitu adanya stem cell. Stem cell adalah sel yang tidak atau belum terspesialisasi yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain. Stem cell mampu berkembang menjadi berbagai sel matang seperti sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, sel pankreas, dan lain sebagainya. Pada industri farmasi terdapat penelitian dan pengembangan atau research and development. Industri farmasi merupakan salah satu industri yang mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penelitian dan pengembangan dibandingkan industri lain. Pada tahun 2004, belanja R&D industri farmasi tidak kurang dari 100 miliar US dollar yang tercatat pada IMS Health World Review. Untuk top 10 terdapat pada pabrik Pfizer, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck & Co, Aventis, Novartis, Pharmacia, Hoffmann La Roche, and Eli Lilly. Tahapan R&D yang ketiga yaitu uji klinik. Uji klinik ini dibagi menjadi 4, ada fase 1, 2, 3, dan 4. Untuk fase pertama, calon obat diuji pada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Pada fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkan dan profil farmakokinetik. Untuk fase 2, calon obat diuji pada pasien tertentu, diamati efikasinya pada penyakit yang diobati. Kemudian fase ini mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk kesediaan obat. Pada fase 3,
melibatkan kelompok besar pasien. Di sini obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Setelah calon obat dapat dibuktikan berkhasiat, sekurang-kurangnya sama dengan obat yang sudah ada dan menunjukkan keamanan bagi pemakai, maka obat baru diizinkan untuk diproduksi sebagai legal drug atau obat yang dilegalkan dan dipasarkan dengan nama dagang, serta dapat diresepkan oleh dokter. Fase yang terakhir yaitu fase 4. Setelah obat dipasarkan, masih dilakukan studi pasca pemasaran, yaitu post-marketing surveillance, yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia, dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Hasil studi fase 4 memungkinkan obat ditarik dari perdagangan jika membahayakan. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai pharmaceutical industry atau farmasi industri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.